Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia di hari Jumat, mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan cara mentaati semua perintahnya dan juga menjauhi semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini kita berada pada tanggal 24 di bulan Rajab 1446 Hijriah. Banyak tempat, baik itu masjid, musalla, kantor, sekolah, yang menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para kiai, para ustadz, para guru kita pasti menyampaikan dalil di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Isra atau Bani Israil ayat yang pertama. Ayat itu berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada satu malam, yang malam itu diyakini jatuh pada malam ke-27 Rajab, dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, untuk kami pertunjukkan, kami tampakkan, kami perlihatkan kepada kita semua manusia sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah, puncak daripada perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, yaitu mendapatkan perintah melaksanakan salat yang 5 kali dalam sehari semalam. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang disebutkan bahwa Rasulullah menerima perintah salat itu sebanyak 50 kali dalam satu hari satu malamnya, yang kemudian berkurang menjadi 5 kali dalam sehari semalamnya. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Maka solat adalah sarana yang penting bagi seorang hamba untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatih. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah salatnya. Maka salat menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya bagi kita semua. Salat subuh tentunya di pagi hari, salat zuhur di siang hari, salat asar di sore hari, salat maghrib pada saat matahari tenggelam, dan salat isya di malam hari. Tidak boleh kita melaksanakan salat subuh di siang hari, begitupun salat-salat yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian semua sebagaimana saya salat. Untuk mengetahui bagaimana Rasulullah salat, bagaimana cara beliau bertakbir, bagaimana cara beliau berdiri, bagaimana cara beliau ruku', bagaimana cara beliau sujud, dan seterusnya, maka diperlukan belajar dengan seorang ustadz atau kiai. Sehingga jangan sampai tidak sedikit di antara kita salatnya rajin, tapi maksiatnya pun lebih rajin dari salatnya. Dia rajin ibadah, salat 5 waktu tidak pernah tinggal, salat sunat pun ditambahkan, tetapi korupsi, mencuri, berzina, narkoba, minuman masih dikerjakan. Berarti salatnya ada yang tidak benar, salatnya pasti ada yang salah. Makanya perlu belajar kepada kiai, kepada guru. Jangan sampai niat kita untuk rajin salat, ternyata salat kita menjadi sia-sia. Di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat, kalau seorang hamba betul dalam melaksanakan salatnya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba itu tidak akan mau melakukan perbuatan maksiat. Karena berdasarkan dalil ini, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perilaku orang yang salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan mungkin dia menyakiti orang lain, tidak akan mungkin dia melakukan perbuatan keji, karena salatnya benar. Ketika salatnya tidak benar, maka yang terjadi adalah rajin salat 5 waktu, tetapi rajin pula berbuat kejahatan. Rajin berangkat haji, berangkat umroh, tapi rajin pula melakukan korupsi di kantor. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang hanya rajin salat, tapi tidak mengerti, tidak mau belajar dengan tata cara salat itu sendiri. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.